Udah sini. Apa sahih? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah mudahkan kita semua untuk mempelajari agama kita terkait dengan taharah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah istiqomahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, bapak-bapak sekalian, kita langsung saja, ya tidak panjang lebar, waktu kita singkat. Jadi pembahasan kita kali ini adalah pembahasan tentang mashul khuffain, mengusap khuf. Mengusap apa? Khuf. Baik, alhamdulillah kita udah sampai sini ya. Ini termasuk masya Allah lah, prestasi lah ya. Karena biasanya kita kalau di luar itu kajian sebulan sekali ya. Untuk sampai pembahasan ini nih butuh setahun. Karena setahun baru 12 kali pertemuan. Kita alhamdulillah di sini ya 3 kali, ketemunya 2 kali lah dalam sebulan ya. Itu pun ya meskipun potong cuti ya, tapi alhamdulillah lah kita bersyukur kepada Allah. Kita berharap semoga kita bisa menyelesaikan pembahasan fikih dari A sampai Z ya. Dari A sampai Z. Ini penting sekali. Karena agama kita ini luas ya, sangat luas. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi kita akan bahas terkait dengan mengusap khuf. Sebelum kita bahas lebih dalam, jadi kita harus tahu dulu apa itu khuf. Khuf itu, bapak-bapak sekalian, gampangannya gitu ya, sesuatu yang dipakai di kaki. Sesuatu yang dipakai di kaki. Baik terbuat dari kain, kulit, plastik atau apapun. Intinya yang dipakai di kaki itu khuf. Jadi khuf itu bahasa Arab gitu. Kalau bahasa kitanya tadi sesuatu yang dipakai di kaki. Jadi umum, kaos kaki masuk, sepatu juga masuk. Ada sepatu lagi? Mana sepatunya? Udah dicuci? Oh, ada. Yang buat prakteknya. Baik, jadi pembahasan ini nih, bapak-bapak sekalian, sangat bermanfaat sekali bagi kita, ya, karena kita ini kadangkala, lagi nggak pengen kena air kakinya. Ya. Atau kita lagi safar gitu kan, agak sulit ya lepas sepatu atau lepas kaos kaki gitu ya. Bukan agak ini repot ya. Jadi pembahasan ini adalah masih berkaitan dengan toharah. Jadi kita kalau wudhu Pak, biasa kan kita wudhu ini kita cuci tangan, kemudian kumur-kumur, kemudian istinsyak, masukkan air ke hidung, kemudian wajah, kemudian tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian ya telinga, kemudian kaki. Nah, pas di kaki di syariat kita, di agama kita itu dibolehkan sekedar mengusap, nggak dibasuh, sekedar mengusap, ya, sekedar begini, ambil air, buang, terus gini, itu doang. Ketika kaki kita pakai kaos kaki atau sepatu, enaknya kaos kaki lah. Kalau kaos kaki ya masih
masih termaafkan oleh orang-orang ketika kita sholat di masjid ya, pakai kaos kaki. Kalau pakai sepatu, ditimpukin orang. Karena di kita sangat sangat tidak familiar. Bahkan dianggapnya ini sebagai pelecehan. Kurang dua otak gitu yang nggak punya otak lah, kurang ajar lah, penghinaan terhadap masjid. Masa ke masjid pakai apa? Pakai sepatu. Nah ini karena apa? Karena kekurang pahaman kita. Bahkan ada di suatu daerah itu sampai dibakar masjid ya, salah satu ormas, ya itulah ormas lah ya. Jadi anggotanya itu masuk ke masjid pakai sepatu gitu. Kemudian nggak terima, masjidnya kayak dihina gitu, akhirnya dia bakar masjid orang yang itu. Ini karena apa? Ketidakpahaman. Padahal ini sebenarnya sunnah ya. Kita sholat pakai sendal, pakai sepatu itu sunnah. Cuman ini sunnah yang ditinggalkan. Dan memang tepatnya kalau di zaman kita ini jangan diterapkan. Jangan apa? Diterapkan. Kenapa? Karena bisa menimbulkan mudarat. Bukan sunnahnya yang menimbulkan apa? Mudarat, tapi ketidaktahuan orang. Makanya ada sebuah kaidah, Pak, saya ingin sampaikan. Ada sebuah kaidah, minas sunnah tarku sunnah limaslahatil khalisah aw rajihah. Termasuk tuntunan Nabi meninggalkan perkara sunnah. Meninggalkan perkara sunnah untuk kemaslahatan yang lebih besar atau untuk menolak kemudaratan. Ingat, meninggalkan amalan sunnah, bukan yang wajib ya. Kalau wajib nggak boleh kita tinggalkan. Meninggalkan amalan sunnah. Kenapa kita tinggalkan? Kenapa kita tidak kerjakan di momen tertentu gitu ya? Demi apa tadi Pak? Demi maslahat yang lebih besar atau demi menolak mudarat. Bukan sunnahnya, bukan ajaran nabinya yang menimbulkan mudarat, tapi ketidaktahuan orang. Makanya kita contohkan, kayak bismillah contohnya. Bismillah itu yang sunnahnya itu adalah disirkan. Ini yang sering dilakukan oleh Nabi gitu ya. Ini yang sering dilakukan. Dari Anas bin Malik ya radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Shalaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar kanu yaftatihuna shalah bi alhamdulillahirabbil alamin." Dalam riwayat lain, kanu la yajharuna bil basmalah. Kata Anas bin Malik, aku salat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar. Mereka ketika salat, maksudnya jadi imam, memulai bacaan dengan alhamdulillahirabbil alamin setelah takbiratul ihram. Dalam riwayat lain, la yajharuna bil basmalah. Mereka tidak mengeraskan, tidak menjaharkan apa? Bismillah. Ini yang sunnahnya. Tapi kalau seandainya di suatu tempat orang-orang udah terbiasa menjaharkan, karena memang ada sebagian ulama yang apa? Berpendapat dijaharkan, dikeraskan. Ini dibaca, bukan enggak bahasanya bukan dibaca ya, kita juga baca, cuma dipelankan. Dijaharkan, dikeraskan lah gitu ya. Oke. Maka kalau seandainya kita di tempat yang memang orang-orang biasa menjaharkan, ya kita jaharkan saja bismillahnya. Kita tinggalkan yang sunnahnya tadi disirkan. Sehingga ini menolak tadi ya mudarat. Ini kalau seandainya memang tempat itu memang biasa begitu. Karena sebagian orang itu Pak, subhanallah, itulah. Ini langsung kita sampai pernah tidak jadi ngisi gajian di suatu masjid ya. Kenapa? Karena ya kawan-kawan kita yang mereka semangat gitu ya menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tuntunan Nabi, cuman tadi nggak tahu fikihnya, babat terus, gas aja lah gitu ya. Kapan orang tahu gitu dan seterusnya? Iya, ada saatnya. Cuman ada saat-saat kita tadi tidak mengerjakan dulu. Yang sunnah ya ingat, bukan perkara wajib kita tinggalkan. Kalau yang wajib tetap kita
laksanakan. Cuma tadi. Nah, gini juga kayak ini apa? Salat pakai sendal, salat pakai sepatu itu sunnah. Nanti kita akan bahas. Ada dalilnya saya sampaikan. Tapi Pak, ini kita tidak kerjakan, betul tidak? Kenapa Pak? Tadi, demi kemaslahatan yang lebih besar, demi menolak kemudaratan. Kadang-kala pakai kaos kaki aja masih dipermasalahkan oleh sebagian orang. Pakai kaos kaki gitu. Ya padahal ya nggak masalah. Baik. Jadi termasuk perkara sunnah ya, tuntunan Nabi meninggalkan amalan sunnah demi kemaslahatan yang lebih besar atau menolak mudarat. Menolak apa? Mudarat. Baik, ya banyak sih dalilnya banyak, Bang. Banyak Nabi SAW ketika suatu saat gitu ya, ketika jadi imam, Nabi SAW ingin memanjangkan sholat. Memanjangkan apa? Sholat. Tapi kata Allah, beliau mendengar ada anak kecil nangis. Anak kecil apa? Nangis. Akhirnya Nabi SAW cepetin sholatnya. Karena kasihan ibunya, jadi kepikiran terus. Dan masih banyak dalil-dalil lain terkait dengan kaidah yang saya sampaikan tadi. Ini sebagai contoh saja. Jadi jangan sampai setelah tahu, termasuk sunnah mengamalkan apa? Sholat pakai sendal, langsung Anda masuk ke masjid pakai sendal, ya kena bogem nanti. Kena bogem orang. Baik. Makanya ini penting sekali kita pelajari terus agar kita tidak menganggap sesuatu yang merupakan tuntunan Nabi sebagai hal yang menyimpang gitu ya. Baik, jadi ini terkait dengan khuf. Sudah bisa dimengerti Pak ya? Definisinya jelas. Jelas sekali apa yang dipakai di kaki. Kaos kaki masuk, sepatu masuk. Oke. Jadi boleh diusap tapi dengan syarat, nanti kita akan sebutkan ya syaratnya. Kita akan sebutkan nanti. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Saya bacakan dulu di kitab ini disampaikan al-mashu 'alal khuffain jaizun bittifaqi ahli sunnati wal jamaah. Mengusap khuf ya hukumnya boleh dengan kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah. Wa huwa rukhsatun minallahi azza wa jalla, dan dia adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan keringanan dari Allah untuk kita ya selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi ijma, sepakat para ulama boleh, dan ijma itu dalil ya. Ijma itu termasuk dalil, apalagi ini didukung dengan hadis-hadis yang sangat banyak. Sangat apa? Banyak. Baik. Contohnya ya hadis Mughirah ya. Di sahabat yang mulia Mughirah pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya beliau berkata, "Kuntu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Fa ahwaitu li anzi'a khuffai fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain." Famasaha 'alaihima. Aku pernah bersama Nabi di suatu safar. Ya kemudian aku menunduk ya ingin melepas khuf Nabi. Kemudian kata Nabi, da'huma, biarkan, jangan dilepas. Jangan dilepas. Karena aku memasukkan kedua kakiku dalam keadaan suci. Kemudian beliau pun mengusap. Nah, ini diantara dalil. Qala Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata, "Laisa fi qalbi minal mashi syai'un fihi arba'una hadisan 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam." Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hatiku tentang mengusap khuf. Artinya enggak ada keraguan akan kebenarannya. Fihi arba'una hadisan 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkait mengusap khuf ini terdapat 40 hadis dari Nabi. 40 hadis Pak, banyak. Menunjukkan bahwa perbuatan ini atau amalan ini disyariatkan. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah beliau juga berkata, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'alal khuffain. Ada 70 sahabat Rasulullah
menyampaikan kepadaku, kata Hasan Al-Basri, karena beliau tabi'in, ya. Ada 70 sahabat Rasulullah menyampaikan kepadaku bahwa Rasulullah mengusap khuf ketika wudu, pas di kaki, pas bagian kaki diusap tadi, Pak. Ambil air terus diusap. Ya. Sehingga Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini jelas ya dalilnya. Ini ketika kaki kita dalam keadaan menggunakan khuf, kaos kaki contohnya, kaos kaki aja deh yang gampang. Kaos sepatu lah, sepatu yang enak dibuat sholat. Kayaknya kalau ini Anda pas agak repot ya kali ini. Pas sholat pakai ini, mungkin di sana ya di lokasi tambang ya, barangkali ampar sejadah. Paling pas duduk Anda ini aja duduknya iqa, jadi nggak didudukin tapi kayak jingjing gitu, paling gitu pas duduk. Ya jadi pas bagian kaki diusap kalau kakinya pakai khuf. Kalau enggak pakai maka harus dibasuh. Kalau enggak pakai apa-apa maka harus dibasuh. Ya. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita langsung saja membahas syarat-syaratnya. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi kalau kita mau mengusap khuf. Syarat yang pertama apa? Syarat yang pertama menggunakan khuf dalam keadaan suci. Menggunakan khuf dalam keadaan kita bersuci gitu deh. Menggunakan khuf dalam keadaan kita bersuci. Artinya sebelum kita pakai khuf, ya kaos kaki lah gampangannya ya. Kita contohkan kaos kaki. Sebelum pakai kaos kaki, kita udah wudu. Kita udah apa? Udah wudu. Udah wudu selesai, udah punya taharah, pakai kaos kaki. Pakai kaos kaki, pakai. Baik. Nah, beraktivitas lah kita. Contohnya ini subuh ya, subuh lah. Subuh mau berangkat kerja, contohnya sebelumnya mandi terus taharah pakai kaos kaki. Pakai kaos kaki. Datang ke masjid mau sholat apa? Sholat subuh. Sholat subuh. Sholat lah, Allahu Akbar. Dia biasa sholat. Setelah itu apa? Beraktivitas kerja. Terus buang angin lah, buang angin ya. Buang air kecil, buang air besar terserah ya. Masuk waktu zuhur. Kita kan batal nih. Masuk waktu zuhur. Kita kan mau sholat. Mau sholat berarti kita harus apa? Harus wudu. Wudu lah kita. Wudu lah apa? Kita. Ya nah, cuci tangan, kemudian kumur-kumur, istinsyak, kemudian wajah, tangan, usap kepala, kemudian telinga. Nah, pas kaki nggak usah dilepas. Ya mau lepas juga nggak apa-apa, terserah Anda. Cuman ini kalau seandainya, lagi malas kena air kaki nih gitu ya contohnya. Maka kaos kakinya nggak usah dilepas. Jadi pas di kaki nanti ambil air, buang, kemudian gini aja. Set. Udah gitu doang. Enggak begini. Enggak, gini doang udah. Begitu. Yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita boleh mengusap di wudu itu? Karena kita sebelumnya bersuci ketika memakai kaos kaki. Ya, kalau seandainya nggak dalam keadaan suci, pas makainya ya harus dilepas. Ini syarat yang pertama. Dalilnya tadi hadis Mughirah radhiyallahu taala an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'huma, jangan dilepas khuf, jangan." Kenapa? Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena saya memasukkan kedua kaki saya dalam keadaan tahiratain, suci. Famasaha alaihima. Kemudian saya pun mengusap, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap khufnya. Bisa dipahami Pak ya? Ya. Begitu juga kita contohnya mau cuti nih, cuti lah, enak ya cuti. Udah sebelum berangkat, wudu.
wudu. Atau memang dalam keadaan suci nih, belum batal, ya udah pakai kaos kaki. Kenapa saya contohkan kaos kaki? Karena kita kan sholatnya pakai apa? Ya pakai kaos kaki lah. Kalau pakai sepatu ntar tadi ya. Nih, kurang ajar, nggak ada adab gitu ya. Weh, sepatu lagi. Dia pakai kaos kaki. Kita berangkat. Nyampe Timpah ya kita contohkan saja. Timpah. Masuk waktu zuhur. Wudhu lah kita. Wudhu. Nah pas wudhu, pas bagian kaki, enggak usah dilepas kaos kakinya. Kalau Anda mau mengusap khuf, silahkan. Kalau Anda mau lepas ya udah silahkan juga, terserah Anda. Ini kan sunnah saja. Tapi kalau mau, ya udah silahkan diusap. Kenapa? Karena Anda tadi memakainya dalam keadaan suci. Jadi ini syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, syarat yang kedua bolehnya mengusap khuf. Khufnya itu harus yang suci. Khufnya harus terbuat dari, atau khufnya harus suci gitu aja. Khufnya harus suci. Kalau kaos kaki berarti kaos kakinya harus apa? Yang suci. Kalau sepatu berarti sepatunya harus yang suci. Bukan yang najis. Contoh yang najis terbuat dari kulit apa? Kulit babi contohnya. Atau kulit anjing, atau kulit harimau, atau kulit macan, najis. Kenapa? Karena itu bangkai. Ya. Jadi hewan yang mati, hewan nih, dia haram. Contohnya harimau kan haram ya. Harimau atau macan haram. Pas mati, bangkai dia. Pas mati dia apa? Jadi bangkai. Kulitnya diambil. Padahal itu bangkai. Makanya hati-hati. Makanya kita nggak boleh tas kita dari kulit apa? Kulit macan, sabuk dari kulit macan, jaket. Nggak boleh, itu najis. Itu najis. Haram. Kalau dari kulit sapi nggak apa-apa. Kulit sapi, kulit kambing gitu ya. Kulit domba intinya. Karena kan dia udah disamak ya. Kalaupun dari sapi yang mati contohnya, ditumbur mobil mati ya. Selagi dia disamak kulitnya, dibersihkan gitu ya, dihilangkan bakterinya pakai deterjen atau yang lainnya, maka dia suci. Jadi suci, boleh, tidak masalah dipakai, digunakan, mau jadi kulit kah, apa jadi jaket kah, jadi sepatu, boleh, tidak masalah. Tapi kalau seandainya kulitnya tadi, kulit macan, kulit harimau, ya sama aja macan harimau ya. Beda ya. Ya, nggak boleh intinya kalau ini. Karena apa? Karena dia dihukumi bangkai, dan bangkai itu najis. Ini sudah kita bahas. Bangkai itu najis. Makanya hati-hati, jangan bangga. Oh, ini kulit macan. Atau kulit apa biasanya? Ya kulit ular contohnya. Nggak boleh. Ular ketika dia mati dia bangkai. Dan bangkai itu hukumnya apa tadi? Najis. Kalau najis berarti boleh nggak kita pakai? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi nggak sah. Terus gimana? Dibuang. Nggak boleh jual beli tadi ya. Jual beli apa sepatu kulit ular dan yang semacamnya. Karena itu najis, dan najis itu kita sudah pernah bahas, tidak boleh dikonsumsi dan tidak boleh diperjual belikan. Dan hukum ini sangat tidak disukai oleh pedagang. Ya itu ya. Sama orang yang transaksi ini yang enggak senang lah. Kenapa? Karena mengganggu income mereka. Ya cuman kan kita bahas. Kita jelaskan yang hak-hak, yang haram-haram gitu ya. Baik. Jadi ini syarat yang kedua, yaitu apa? Khufnya harus suci. Kemudian berikutnya khufnya itu harus halal. Harus apa? Halal. Artinya bukan hasil maling ya. Hasil maling ya.
nggak boleh. Karena Allah nggak mau ya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita menggunakan barang orang lain secara batil ya. Jadi diharamkan oleh Allah sehingga batil ya, tidak boleh. Ini syarat yang ketiga. Kemudian khufnya itu, tapi ini kurang tepat ya, sebagian orang mengatakan nggak boleh bolong. Nggak boleh apa? Nggak boleh bolong. Yang sahih wallahu a'lam bishawab, selagi dia masih kategori khuf. Ya, masih kalau orang lihat ini masih kaos kaki gitu, kalau kaos kaki. Maka bolong-bolong ya, bolong itu tidak mempengaruhi. Jempolnya kelihatan contohnya. Kaos kaki jempolnya kelihatan ya. Maka nggak masalah. Karena ini termasuk rukhsah ya, keringanan. Jadi syaratnya kita katakan ya tidak boleh memberatkan, dan juga nggak ada dalilnya. Para sahabat dahulu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mereka orang-orang ya, kebanyakannya orang-orang yang tidak berada dan tidak menutup kemungkinan khuf mereka itu bolong-bolong gitu ya. Itu Nabi tahu. Nabi SAW tahu. Ya, sehingga selagi masih kategori khuf, orang melihat ini masuk khuf gitu ya, maka nggak masalah. Maka apa? Tidak masalah, boleh. Sepatu, jangan pakai sepatu pas sholat ya, sepatu yang enak lah ditekuk gitu ya. Cuman apa, tumitnya jebol gitu ya, atau ya jari depannya jebol, maka itu masih kategori sepatu, maka tidak masalah. Ini termasuk rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, syarat yang berapa ini, Pak? Keenam. Yang pertama apa tadi? Harus dalam keadaan suci menggunakannya. Terus khufnya harus suci ya. Khufnya harus suci. Kemudian halal, ini bukan haram ya. Bukan curian. Kemudian apa? Berlubang. Tidak berlubang gitu ya. Ya kalau berlubang sedikit nggak masalah ya. Berarti yang kelima sekarang dong. Oke. Ini kalau berlubang sedikit ya tidak masalah, kita katakan. Tidak masalah. Baik. Kalau sandal masuk nggak, Pak? Sandal jepit? Nggak masuk, Pak. Itu bukan berlubang lagi, nggak ada itu. Nggak masuk kalau kayak gitu. Nggak. Jadi dia khuf, kalau ini sepatu lah ya. Dia sepatu. Anggaplah ya, sepatu. Nah, kalau ada bolongnya, jebol contohnya depan atau belakangnya atau samping dikit, maka tidak masalah. Maka tidak masalah. Baik, yang berikutnya, mengusapnya harus di waktunya. Harus di waktunya. Ini syarat yang kelima ya. Harus di waktunya. Jadi ada batasan, Bapak-bapak sekalian. Ada batasan kebolehannya. Perlu diingat, orang yang mukim, orang yang tidak sedang safar, maka waktunya 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Yang safar 3 hari 3 malam. Yang safar 3 hari 3 malam. Yang mukim berapa tadi, Pak? Sehari semalam, berarti 24 jam. Kalau musafir 3 hari 3 malam berarti 72 jam ya, benar enggak? 24 kali 3 72 kan? Ya 72 jam. Nah ini, kita contoh yang ini aja lah, kita contohkan yang mukim ya. Yang mukim. Jadi boleh dia 24 jam, di selama itu dia mengusap terus ketika di bagian kaki. Pas wudhu, pas bagian kaki dia mengusap terus. Ya. Boleh, tidak masalah. Selama 24 jam. Kita contohkan ya. Atau langsung kita sampaikan kapan terhitungnya, kapan mulainya. Mulai terhitungnya.
Maka mulai terhitungnya adalah setelah semenjak mengusap setelah berhadas. Tolong ingat Pak, waktu mulainya nih. Kan 24 jam. Mulai dihitungnya kapan? Tolong diingat, semenjak mengusap setelah berhadas. Ingat aja dulu. Apa Pak? Semenjak mengusap setelah berhadas. Tolong Pak, lebih fokus. Saya akan contohkan. Contohnya kita yang di sini lah ya. Anggaplah mukim ya. Oke, sebelum subuh kita mandi, kemudian wudhu. Wudhu siap-siap pakai baju, pakai kaos kaki. Oke, kaos kaki. Berarti menggunakannya dalam keadaan suci. Oke. Berangkatlah sholat subuh. Berangkat sholat subuh. Habis sholat subuh, dikir terus langsung siap-siap berangkat ya, sarapan, kemudian berangkat kerja. Dah buang angin, ini biasa ya. Buang air kecil contohnya. Mau sholat duha, boleh nggak? Ada, bisa sholat duha. Bisa ya, ada waktunya. Barangkali kalau ada operator yang mau sholat duha, boleh. Boleh kalau enggak. Udah sholat duhur aja lah ya. Contohnya, sholat duhur lah ya. Oke, jadi batal lah dia kan. Dia batal nih. Udah buang angin gitu ya. Udah batal. Masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur. Wudhu lah dia kan karena mau sholat nih. Wudhu. Dia wudhu. Oke, dia wudhu. Kemudian pas bagian kaki dia mengusap. Contohnya dia lihat jam 11. Dia lihat ini jam berapa? Oh, jam 11. Wudhu lah dia. Pas bagian kaki dia usap. Maka mulainya semenjak itu. Semenjak mengusap setelah berhadas. Semenjak mengusap setelah berhadas. Ini pendapat yang saya ikuti. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan semenjak berhadas. Itu yang sahih ini. Jadi semenjak mengusap setelah berhadas. Tadi kan berhadas nih, udah batal. Nah, semenjak itu. Jadi semenjak jam 11, terus nanti pas dia masuk zuhur, udah boleh dia pas wudhu, pas bagian kaki usap. Maghrib juga gitu. 24 jam lah. Terus 11 ketemu 11 berarti berapa jam? 11 ketemu 11? Hah? 13 jam. Pokoknya semenjak tadi itu dia terus selama 24 jam boleh mengusap khuf terus. Mengusap doang dia, pas bagian kaki mengusap terus pokoknya. Boleh, tidak masalah. Karena waktunya tadi 24 jam. Nah, kalau seandainya ketemu jam 11 lagi, udah 24 jam nih, udah habis, maka karena waktunya udah habis dia nggak boleh lagi mengusap. Jadi begitu dia wudhu, dia harus lepas. Harus dibasuh. Kenapa? Karena waktunya sudah habis. Karena waktunya sudah habis. Kalau dia mau ngusap lagi, udah dia pakai lagi nanti. Dia pakai lagi dalam keadaan suci ya. Nanti mulainya lagi nanti. Mulai semenjak mengusap setelah berhadas. Bisa dipahami Pak? Nah, ini. Makanya dilihat pas mulai mengusapnya dilihat ini jam berapa. Ini jam berapa. Ya. Ini sangat bermanfaat, apalagi kita yang sering safar, apalagi safarnya jauh-jauh gitu ya. Safar berhari-hari gitu ya. Kadang aduh repot gitu ya. Repot. Kalau Anda suka touring, sholatnya kadang-kadang nggak nemu masjid ya di hutan-hutan gitu ya. Sholat di pinggir jalan, pas wudhu, nah kan, bawa air kan contohnya. Pas bagian kaki diusap. Kalau musafir 3 hari 3 malam, berarti 72 aja. Selama itu boleh terus mengusap ketika wudhu pas bagian kaki.
Bisa dipahami Pak ya? Jadi itu syarat-syarat mengusap khuf. Adapun caranya tadi sudah kita praktekkan ya, yaitu udah diusap aja. Ambil air terus gini. Bisa kanan dulu, bisa setelah itu kiri atau bareng-bareng. Ambil tangan dua terus gitu. Bagian ini aja, bagian zahirnya, bagian atasnya. Bagian atasnya. Hadisnya banyak. Mughirah bin Syu'bah dan yang lain-lain. Bahwa Nabi SAW beliau mengusap ala zahirihima, di atasnya, bagian atasnya. Bagian atasnya. Bukan bagian bawah, Pak. Ada perkataan Ali radhiyallahu taala anhu, perkataan Ali, Pak, bagus sekali, Pak. Apa kata Ali? "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfal al-khuffi aula bil mashi min a'lah." Waqad ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffi. Kalau seandainya agama ini dasarnya adalah akal-akalan, akal semata. Saya ulangi terjemahannya. Kalau seandainya agama ini dibangunnya atau dasarnya adalah akal semata, niscaya yang lebih utama diusap adalah bagian bawahnya. Tapi kata Ali, aku melihat Nabi SAW mengusap bagian atas. Ini menunjukkan bahwa agama kita ini dasarnya adalah wahyu, Pak. Bukan akal-akalan, bukan menurut saya ini bagus. Yang penting bagus. Enggak gitu. Harus berdasarkan wahyu. Kan kalau akal-akalan nggak masuk akal, Pak. Kayak kita habis wudhu terus buang angin. Mau sholat, wudhu lagi kan? Kan yang keluar, angin itu keluar kan di dubur gitu. Ya harusnya kan itu yang dibasuh gitu kan. Ini malah anggota yang lain. Menunjukkan bahwa agama ini memang murni, dasarnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah sekarang kita bahas pembatalnya, Pak. Ini harus dibahas. Jadi ada pembatalnya juga, sehingga kita tidak boleh lagi mengusap. Tidak boleh lagi apa, mengusap. Pembatalnya gampang. Yang pertama adalah idza hasala ma yujibul ghusl batala al-mas. Baik, yang pertama apabila terjadi sesuatu yang mewajibkan mandi. Apabila terjadi sesuatu yang mewajibkan mandi. Contohnya Pak, Anda udah mengusap nih, udah mengusap. Mulai nih waktunya. Cuman qadarullah pas tidur mimpi apa? Mimpi tempur. Keluar. Berarti terjadi ini sesuatu yang mewajibkan mandi, maka tidak boleh mengusap. Anda harus mandi. Mandi junub, mandi besar, dan harus seluruhnya kena basuh ya, sehingga tidak boleh mengusap. Intinya kalau seandainya terjadi sesuatu yang mewajibkan mandi, maka tidak boleh mengusap lagi, harus dibasuh. Yang pertama Pak, ini ada dalilnya Pak, karena waktu kita singkat, saya lewat-lewatkan. Baik. Kemudian berikutnya, habisnya waktu mengusap. Nah, ini gampang batanya. Habisnya waktu mengusap. Li'anna al-masha mu'aqqatun bi zamanin mu'ayyan min qibali syari'. Fala tajuzu ziyadah 'ala al-muddah al-muqarrarah li mafhum. Karena mengusap telah ditetapkan waktunya ya. Telah ditetapkan waktunya ya, sudah ditentukan waktunya gitu. Dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul, sehingga tidak boleh melebihi dari waktu yang telah ditetapkan kecuali Pak.
Anda asalnya mukim. Asalnya apa? Mukim. Contohnya udah dapat 22 jam. Berarti kalau mukim tinggal berapa jam? 2 jam kan? Pas udah dapat 22 jam, Anda safar, Pak. Anda apa? Safar. Maka para ulama menyampaikan dilanjutkan menjadi waktu orang yang safar, yaitu 72 jam. 72 jam. Intinya yang menjadi patokan tuh akhirnya, yang jadi patokan tuh akhirnya kita sebagai apa? Kalau seandainya kita sebagai musafir, kata Allah, nggak lagi musafir, mukim. Maka ya udah, ngambilnya yang waktu mukim. Ngambilnya yang waktu apa? Mukim. Contohnya Anda orang Jogja, asli orang Jogja. Asalnya mukim kan? Aduh lagi malas kena air nih, tak kaki dingin banget gitu ya, musim dingin. Atau orang Magelang, dingin. Saya orang Jogja lah. Udah akhirnya dia usap. Dia mengusap dengan syarat-syaratnya tadi. Kemudian dapat 20. Dapat 3 jam lah. Aduh ada keperluan. Ada apa? Keperluan. Mau ke Surabaya katanya. Terbang lah naik pesawat. Enggak lama. Enggak apa? Enggak lama. Terus balik lagi. Makanya udah mukim. Atau kalau seandainya ini kurang tepat, contohnya kita safar, kita niatkan untuk mengusap. Cuman qadarullah Allah ternyata nggak nyampe 3 hari, nyampe kampung. Baru 6 jam nyampe kampung karena naik pesawat. Maka ya udah, berarti apa? 24 jam. Jadi yang dilihat adalah kondisi akhir. Yang dilihat adalah kondisi akhir. Bisa dipahami Pak ya? Ini pembatal mengusap. Baik, masih terkait dengan ini, saya minta waktu lagi Pak. Masih ada waktunya dikit ya. Masuk ke pembahasan ini adalah mengusap imamah, mengusap kerudung, gips ya, atau perban. Ini masuk ke sini pembahasan ini. Jadi kalau sana ada orang sakit, diperban contohnya tangannya diperban. Oke? Terus gimana dong dia ini pas wudhu? Apakah harus dibuka terus setiap wudhu? Enggak. Maka cukup diusap saja. Ambil air. Yang harus dibasuh. Yang bisa dibasuh dibasuh. Tapi yang nggak bisa dibasuh karena luka, ambil air diusap saja. Diusap saja, ambil air dibuang terus diusap. Itu saja. Rukhsah, tidak masalah. Ini kalau seandainya di anggota wudu ya yang harus. Begitu juga imamah. Ini saya diikat-ikat gini kan. Ketika wudu gimana? Ya diusap. Boleh tidak masalah. Boleh tidak masalah. Dan ini pernah kita singgung ya di saat bahas wudu. Di saat bahas apa wudu. Jadi imamah itu yang di ini Pak, diikat-ikat. Kan? Putih kadang. Ini juga model imamah sih, cuma di ini aja, ada modelnya gitu ya. Apakah selalu kita lepas? Ya repot. Pas wudu. Kalau seandainya di perjalanan lah agak repot. Makanya sudah diusap saja. Nabi SAW Pak, beliau, ya saya bacakan hadisnya. Anna Nabi SAW masaha ala imamatihi wa ala nasiyati wa ala nasiyah. Nabi SAW mengusap imamahnya dan ubun-ubunnya. Kenapa? Ubun-ubunnya. Makanya kalau seperti saya ini, ketika wudhu, yang pakai imamah lah ya, boleh tidak dilepas. Jadi ambil air pas bagian kepala, cukup angkat dikit, ubun-ubunnya yang penting ambil air, kemudian gini, ambil air lah santai, kemudian gini, sisanya ini, gini, baru itu. Jadi cukup seperti itu. Ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau mengusap
imamah beliau dan juga ubun-ubun beliau. Dan ini juga dipraktekkan oleh ibu-ibu bisa. Jadi nggak harus ketika pakai kerudung pas wudu lepas, apalagi lagi sapat lepas, udah repot. Udah ambil air, kan wudu nih, ambil air terus angkat dikit, set terus sisanya ambil air lah 2 ya, set gitu, angkat dikit, set baru sini, begitu. Kupingnya ya tinggal masukin tangan gitu ya, kemudian gini, atau ya di gini dikit gitu ya, bisa. Seperti itu. Jadi mudah Pak, mudah, nggak harus dibuka, nanti ribet lagi, ribet kalau sana gitu. Jadi ada rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman tolong diingat untuk mengusap imamah, mengusap apa tadi? Perban, gips gitu ya. Itu enggak diharuskan taharah dulu, enggak harus. Enggak harus ya, enggak ada dalil soalnya. Tidak diharuskan. Jadi kalau sana ada orang dia kecelakaan, kemudian kotor langsung diperban gitu ya. Semua sholat. Waduh, tadi belum wudhu dulu gitu. Coba enggak. Boleh langsung diusap. Boleh langsung apa? Diusap, tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Jadi demikian Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah terkait dengan mengusap khuf. Ya, silakan nanti dipraktekkan supaya nggak lupa pas cuti contohnya. Nanti saya sholat pas ditimpa nggak usah lepas kaos kaki contohnya. Kan enak kan? Jadi pas wudhu bagian kaki diusap saja. Udah. Cuman diusap doang. Ambil air, buang terus diusap. Nah, kan ringan ya, meringankan. Tapi kalau saya enggak, saya pengen basuh biar seger kakinya. Ya udah silahkan. Silahkan, tidak masalah karena ini ya hal yang harus diketahui saja gitu ya. Sehingga di beberapa kondisi atau di satu kondisi kita bisa mengamalkannya. Baik. Wallahu taala alam bissawab, Bapak-bapak sekalian, waktu kita sudah habis, sudah jam 8. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat. Semoga semakin membuat kita semangat untuk menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.